saya Arini Rezalina dengan NIM C1B02438. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu produk minuman, yaitu teh botol sosro. Saya memilih produk ini karena teh botol sosro merupakan minuman yang sering kita temukan sehari-hari dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di balik produk yang kita minum ternyata ada proses yang panjang, mulai dari bahan baku sampai produk ke tangan konsumen. Penjelasan ini saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan, alur rantai pasok, risiko mutu yang bisa terjadi, serta cara memperbaikinya berdasarkan konsep manajemen mutu terpadu atau total quality management. Di sini saya akan membahas profil singkat teh botol sosro. Teh botol sosro adalah minuman teh yang siap minum yang diproduksi oleh PT Sina Sosro. Usaha sosro pertama kali dimulai pada tahun 1940 di Slawi, Jawa Tengah oleh keluarga Sosro Jojo. Nah, toko yang dikenal sebagai pelopor berkembangnya usaha sosro adalah Soegi Harto Sosro Jojo bersama keluarganya. Awalnya, keluarga Sosro Jojo hanya menjual teh seduh, lalu usaha mereka berkembang sampai akhirnya pada tahun 1974 lahirnya teh botol sosro yang menjadi pelopor minuman teh siap minum dalam kemasan botol di Indonesia. Nah, teh botol sosro ini dibuat dari bahan utama seperti daun teh, gula, air berkualitas. Saat ini teh botol sosro memiliki beberapa jenis kemasan seperti botol plastik, kotak, dan kemasan pouch. Tagline yang terkenal dari teh botol sosro yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Selanjutnya ada alur rantai pasok teh botol sosro. Yang pertama itu ada supplier pemasok bahan baku. Nah, tahap pertama dalam rantai pasok teh botol sosro adalah pemasok bahan baku, di mana bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat teh botol sosro yaitu daun teh, gula, air, botol kemasan, tutup botol, dan label produk. Semua bahan baku yang masuk akan diperiksa kualitasnya terlebih dahulu. Hal ini penting karena kualitas minuman sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan yang digunakan. Jika bahan bakunya bagus, maka peluang menghasilkan produk yang berkualitas itu juga lebih besar. Resiko mutunya itu ada daun teh kualitas kurang baik, air kurang bersih, dan botol atau kemasan itu rusak. Nah, yang kedua itu ada pabrik PT Sina Sosro. Setelah bahan baku diterima, proses selanjutnya adalah produksi di dalam pabrik. Di pabrik, bahan baku akan diolah menjadi teh botol sosro melalui beberapa proses seperti penyaringan air, pengolahan teh, pencampuran bahan, sterilisasi, pengisian minuman ke kemasan, lalu pengemasan produk. Pada tahap ini, perusahaan menjaga kualitas dengan sangat baik karena kesalahan kecil bisa mempengaruhi hasil produk. Misalnya jika takaran bahan tidak sesuai atau mesin kurang bersih, rasa minuman bisa berubah dan kualitas produk menjadi tidak konsisten. Risiko mutunya itu ada mesin kurang bersih, kesalahan pencampuran bahan, dan kurang teliti saat proses produksi. Yang ketiga itu ada distributor. Setelah produk selesai dibuat, teh botol sosro ini dikirim ke distributor. Distributor ini memiliki tugas untuk menyimpan dan menyalurkan produk ke berbagai daerah agar produk bisa sampai ke toko atau minimarket. Proses pengirimannya harus dilakukan dengan baik agar kualitas produk tetap terjaga selama perjalanan. Jika penyimpanan atau pengiriman kurang baik, maka produk bisa mengalami kerusakan. Nah, risiko mutunya itu ada botol pecah, produk bocor, dan penyimpanan kurang sesuai. Yang keempat itu ada toko atau minimarket. Setelah dari distributor, produk akan masuk ke toko, supermarket, atau minimarket. Nah, di tempat penjualan tersebut, produk harus disimpan dengan baik sampai dibeli oleh konsumen. Penyimpanan yang baik penting untuk menjaga kualitas produk. Jika produk diletakkan di tempat yang terlalu panas atau penyimpanannya kurang baik, maka kualitas minuman itu bisa menurun. Risiko mutunya itu ada penyimpanan kurang sesuai dan produk rusak sebelum dibeli. Yang kelima yaitu konsumen. Tahap terakhir yaitu produk sampai ke tangan konsumen. Konsumen membeli dan mengonsumsi produk yang sudah melalui proses panjang dari bahan baku sampai distribusi. Tujuan utama perusahaan adalah membuat konsumen merasa puas. Jika kualitas produk baik, konsumen akan percaya dan membeli kembali produk tersebut. Karena itu, kepuasan pelanggan menjadi bagian penting dalam manajemen mutu terpadu. Di sini saya akan memberikan cara memperbaiki risiko mutu. Untuk mengurangi masalah kualitas, perusahaan perlu melakukan
melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama itu adalah memilih pemasok bahan baku yang terpercaya. Perusahaan harus mampu bekerja sama dengan pemasok yang mampu menyediakan bahan baku yang berkualitas. Bahan yang baik akan membantu menghasilkan produk yang baik juga. Perusahaan juga perlu melakukan pemeriksaan bahan sebelum digunakan. Yang kedua itu ada memperketat pengawasan saat produksi, di mana proses produksi harus diawasi dengan baik, mesin perlu dibersihkan secara rutin dan dicek kondisinya. Karyawan juga harus bekerja sesuai aturan agar kesalahan produksi bisa dikurangi. Dengan pengawasan yang baik, kualitas produk akan lebih terjaga. Yang ketiga itu ada melakukan quality control. Setelah produk sesuai dibuat, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan kembali. Misalnya mengecek rasa minuman, kebersihan kemasan, warna produk, dan keamanan produk. Tujuannya agar produk yang kurang sesuai standar itu tidak sampai ke tangan konsumen. Yang keempat ada memberikan pelatihan kepada karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pelatihan agar karyawan memahami cara kerja yang benar dan pentingnya menjaga mutu produk. Yang kelima itu melakukan evaluasi perbaikan terus-menerus. Perusahaan perlu menerima masukan dari pelanggan. Nah, keluhan atau kritik dari konsumen itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk. Dalam manajemen terpadu, perbaikan dilakukan secara terus-menerus agar kualitas produk semakin membaik. Jadi, kualitas produk tidak hanya dijaga saat produksi saja, tetapi mulai dari bahan baku, proses pembuatan, pengiriman, sampai produk itu diterima oleh konsumen. Melalui manajemen terpadu, perusahaan bisa menjaga kualitas produk, mengurangi kesalahan, dan membuat pelanggan lebih puas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.